Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anja atas kedatangannya hari ini. Kemarin Pak Anja sudah telepon saya karena ada usul yang didiskusikan dengan saya. Kira-kira ada apa nih? Apa yang akan didiskusikan hari ini dengan saya? Ini tentang pembelajaran diferensiasi terkait isinya, kemudian susunannya apakah ada yang kurang atau perlu direvisi. Ya. Jadi harapan Pak Anja dengan diferensiasi itu seperti apa untuk ke siswa itu? Lebih bisa mengakomodir kebutuhan siswa itu. Kita kan tahu bahwa di murid itu terutama itu kan heterogen, termasuk gaya belajarnya, kemudian kemampuan kognitif juga. Nah, yang saya ingin diskusikan ini, apakah desain RPP yang saya sudah siapkan ini sudah sesuai atau mendekati? Baik, kalau itu saya lihat RPP-nya. Ya, ini sudah di print. Oke. Ya. Kira-kira dari setelah sebentar saya baca, Ya. yang akan dikembangkan yang paling utamanya apa nih Pak Anja? Di materi dulu ya Bu ya. Saya tuh nanti ingin mengembangkan bahwa si anak itu setelah mempelajari materi kemarin itu tentang statistika, tentang menjadikan data dalam bentuk tabel. Nah, ini akan lebih khusus itu disajikan dalam bentuk diagram batang. Ya, seperti itu. Jadi di sini saya baca Pak Anja sudah ada diferensiasinya, sudah ada dimensinya, sudah ada catatan diferensiasinya sudah jelas. Berarti sudah ada analisis dulu ya. Oke, kontennya juga sudah berdiferensiasi. Ya, berarti Pak Anja di sini sudah menyiapkan display video, artikel, gambar karena di sini saya baca ada 72% berarti gaya belajar komunikasi, berarti video ya, 18% visual, kemudian 10% auditory. Jadi ada yang gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hai. Hai. Halo. Oke. Halo. Hai. Bagaimana keadaan hari ini kalian? Baik. Ada yang sakit hari ini? Hadir semua? Enggak. Berarti enggak hadir semuanya. Siapa yang tidak hadir? Irsan. Kenapa Irsan? Dengan siapa satu lagi? Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa kainnya? Rafka, silakan pimpin berdoa di depan ya. Rafka, semoga pembelajaran hari ini kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan Rafka. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rafka. Jadi yang tidak hadir 2 orang, ya. Pembelajaran hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Ya. Kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel minggu kemarin. Hari ini kita akan sajikan ke bentuk yang lebih menarik. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa menyajikan, pertama bisa mengolah data, kemudian yang kedua kalian bisa menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel, kemudian disajikan ke dalam bentuk diagram batang yang lebih menarik dan bisa dimengerti oleh semua orang. Sebelumnya, bahwa pembelajaran hari ini adalah tentang statistika. Minggu kemarin sudah dijelaskan apa itu statistika. Ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kalian akan kalian akan mencoba bagaimana mengolah data kemudian disajikan dalam bentuk yang menarik dan
Itu tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini materinya. Ini tentang diagram batang. Ya, kita gali informasi dulu. Kalau kita berkunjung ke desa, ke kantor-kantor atau ke PU, itu akan ada namanya ada tabel-tabel kan ya, ada nama-nama guru, kemudian ada diagram-diagram yang sangat menarik karena ada warnanya. Salah satunya itu adalah diagram batang. Tanpa kalian sadari, kalian itu sudah menemukan hal yang berkaitan dengan diagram batang ini dalam kehidupan sehari-hari saja. Ya, hanya kalian tidak menyadarinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari, nanti insya Allah di kelas 9 itu akan lebih fokus ke pengolahan datanya. Kalian di sini di kelas 7 ini hanya menyajikan datanya saja. Jadi mengolah datanya dalam bentuk yang sederhana saja. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Kemudian diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori, dapat juga data tahunan. Kemudian yang ketiga, dalam diagram batang dibutuhkan sumber data, sumbu data yang data itu yang horizontal ya. Kemudian yang tegak itu menyatakan nilai data. Nanti kita praktek ya lebih jelasnya. Kemudian sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Nah, nanti dalam praktek membuat diagram kita butuh alat bantu. Kenapa disuruh membawa penggaris? Supaya nanti gambarnya bagus ya, supaya lurus. Kemudian ada interval, ada skalanya, sehingga nanti membuat angkanya itu sama besar, jadi tidak diperkirakan. Itu tujuan penggaris ya. Kemudian ini contoh nih, sebelum kita ke LKPD ya. Ini contoh. Ini ada di halaman 311 kalau nggak salah. Oh ya, 308 dulu. Nah, di sana. Ya, 300 berapa? 9 ya? 309 mulai dibuka. Di sini ada data tentang nilai rata-rata tes ulangan akhir semester akhir ya, pelajaran matematika kelas 7 di SMP Cakrawala yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Di sini ada beberapa nilai di sini nih. Ada berapa nih? Ke pinggirnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke bawahnya ada berapa ini? 4, berarti ada 40 data. Kalau kita melihat data kumpulan ini, kalian apa yang ada di pikiran kalian? Ngartos ke apa yang disajikan dalam data ini? Karena ya kumpulan data pikir, kalian mengerti tujuannya? Tidak kan ya? Hanya angka saja. Kalian pasti akan berpikir, itu tujuannya apa data ini? Kalau kita menyajikan data ini ditempel di papan tulis, di papan pengumuman, pasti semua orang akan bingung. Itu maksudnya nggak ada kerjaan nih. Tempelkan angka 85, 9, walaupun ada judulnya nih di sini. Nilai puas pelajaran matematika kelas 7. Nah, kalau bentuknya seperti ini akan menimbulkan pertama kebingungan. Ini maksudnya apa? Kemudian yang kedua, kita tidak bisa menggali informasi dari data ini apa yang ingin disampaikan oleh yang pembuat data ini. Salah satunya, misalkan seperti ini, kalian tidak akan tahu berapa siswa atau murid yang meraih nilainya 70 kalau disajikannya seperti ini. 70 sabarannya itu akan tidak terpikirkan dan tidak akan terbaca dengan jelas. Kalaupun ada kepikiran yang 70 ada berapa orang, ada berapa, ini pasti ngitungnya lama kan ya. Hiji, terus ya seperti ini 2, kemudian 3, ada lagi tidak. Ini memerlukan waktu, harus dicari. Nah, salah satu tujuan hari ini kita akan menyajikan data tersebut supaya lebih dipahami, yaitu dengan menggunakan tabel, kemudian nanti disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, sekarang perhatikan nih. Kalau disajikan seperti ini, coba
Yang nilai ujian akhir sekolahnya 70 ada berapa? Coba dicek dari data halaman 309 ada berapa? Silakan. Berapa? 3. Oke. Kemudian yang 75 kelompok 3, ini kelompok 3 4 ada berapa nilai yang 75? 6. Barusan ini berapa? Awas kalau 6 sepakat semua? 6. Kemudian yang 80 ada berapa? 7. Betul 7? Oke, awas jangan terlewat 85. Ada 8. 90. Ada berapa? Ada 7. Kemudian 95. Ada berapa? Kelompok 6. Masih menghitung? 3 Pak. 4. Ada 3, ada 4. Ada 4. Gak apa-apa, salah juga. Nanti kita evaluasi. Terakhir yang angka 100. Ada 3. Coba jumlahkan. Ini harus ada 40 nih. 6 tambah 3 berapa? 9. Tambah 7 16 tambah 8 24. Betul, 24 tambah 7 31 tambah 4 tambah 3 ada yang kurang berarti ya. Coba kita cek yang ini. Nah, lihat di bawahnya ada diagram batang kan ya? Coba nilai 70 ada berapa? Ada 3. Sama kan ini 3. Oke, betul. 75 ada berapa? 6. Coba lihat 16. Kemudian yang nilainya 80 udah 7. Coba cek betul nggak? Yang 85 9. Ini berapa? Nah, ini berarti ada yang kelewat. Oke, kita perbaiki. Kemudian nilai yang 90 ada berapa? Di sini berapa? 7. Oke. Ya, enggak apa-apa. Enggak usah takut salah. 95 berapa? 4. Lihat di sini. 4. Oke, betul. Yang 100? 3. Oke, cocok. Ya, tadi berarti salahnya di mana tadi? Kurang tepatnya dapat dulu dengan apa yang dapat kita simpulkan? Ternyata kalau kita sajikan dalam bentuk tabel juga ini masih susah juga ya, betul tidak? Ada kesalahannya juga. Tapi beda kalau disajikan dalam bentuk diagram, warnanya juga indah kan ya, betul tidak? Menarik mana? Disajikan seperti ini atau seperti ini atau seperti ini? Lebih menarik kan ya? Kita dengan mudah yang dapat nilai 100 berapa di sini? Nah, ini yang vertikal itu menunjukkan banyak siswa. Yang horizontal ini menunjukkan nilai. Kalau nanti ini nomor sepatu, ini banyaknya siswa. Ya, nanti yang akan kita praktekkan. Ternyata kalau kita sajikan dalam bentuk diagram batang itu akan lebih jelas dan mudah dipahami. Kalau ada yang bertanya, misalkan ke Tegar yang nilainya 85 ada berapa orang Tegar? Tuh, langsung aja jawab. Beda kalau disajikannya masih dalam bentuk begini. Tegar, coba yang nilainya 85 berapa? Berapa? Hitungan perok. Nah, itu salah satu manfaat kita mempelajari menyajikan data dalam bentuk diagram. Perlu diketahui, penyajian ini bukan dalam diagram batang saja. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas dalam diagram yang lain. Ada diagram lingkaran, ada diagram garis.
Yang pertama kita akan membahas ini dulu. Oke, sebelum kita bahas LKPD, ada pertanyaan dulu dari informasi yang Bapak sampaikan? Atau nanti sambil berjalan saja? Bisa? Oke. Ketua kelompoknya atau yang mewakilinya silakan ambil LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2 mana? 3, silakan ambil. Diisi di LKPD ya. Kelompok 4. Assalamualaikum Pak Anja. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah kemarin kita pernah kasih observasi yang pertama apa ada diskusi tentang pelaksanaan pembelajaran di Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana actionnya di KPB ya. Nah sekarang gimana perasaannya setelah belajar di KPB? Ada pencerahan, kemudian ada hal-hal yang baru yang bisa didiskusikan. Jadi Pak Anjar, kemarin Pak Anjar pernah menyampaikan ya bahwa RPP itu seperti apa, dan setelah saya lihat di RPP-nya sudah menjadi apa itu itu kemarin itu tujuannya disampaikan ya. Kemudian PS ini juga ada ya. Kemudian PSN-nya diambilnya berdoa ya dengan memberikan nilai apa menggunakan musik ya, kemudian PSN tentang kolaborasi segala macam juga ada. Terus yang menarik Pak ya, saya lihat yang menarik ketika pembagian kelompok, saya pikir akan punya kelompoknya langsung ketika ternyata setiap kelompok itu langsung terlihat mana anak yang kinestetik, mana anak yang menulis, mana anak yang menggambar, terlihat ketika anak mencari jawaban apa tentang sesuatu ya. Iya, jadi terlihat ada yang kinestetik, ada yang senang menggambar, ada yang senang menulis sekali. Kemudian pelaksanaannya ini, kemudian kontennya juga konten apresiasinya juga ada kalau sebenarnya saya rasa sudah melaksanakan seperti presidensi ya apakah tadi ketika saya potong tadi Pak Anjar ketika mendekati satu anak ya bertanya anak itu kenapa ada sebegini sih ada obrolan sehingga ada chemistry anak itu menyampaikan sesuatu katanya kenapa ada sebagainya seperti apa itu PSN-nya Pak ya sudah ada perasaannya sebelum Saya tidak punya jadi. alhamdulillah kira-kira harapan yang sudah dicapainya apa? Mungkin ini perasaan tadi saya ada yang kurang itu agak lama di diskusi sehingga tadi pas ada kurang match itu harusnya ada kunjung ya ada kelompok tadi itu agak terlewat, kemudian saya langsung ke apa namanya itu presentasi tiap kelompoknya itu agak lama itu memang kendala di menggambar karena memang anak-anak ini bagus ya. itu mungkin yang harus kita lebih mengatur waktunya biar itu. Kemudian tadi juga yang kurang itu apa sih ada saya ingin menampilkan ya si produk yang di siswa itu inginnya semua ternyata tidak bisa. Jadi yang dibahas itu hanya 2 kelompok. Memang ini perlu mungkin proses ke depan mungkin untuk pengaturan waktu terutama nanti di LKPD-nya harus ada uraian menuju kata pedoman itu harus lebih di LKPD. Kemudian
kesepakatan kita untuk mengerjakan ini berapa menit, nah itu harus di komitmen. Agak lama karena memang anak-anak kalau sudah kerja kelompok, kalau kita tidak diawasi suka melebar, seperti itu. Tapi tadi waktu kemarin itu lumayan bisa teratasi. Oke, kira-kira menurut Pak Anjar tujuan pembelajarannya tercapai nggak? Kalau menurut saya insya Allah, karena tujuan pembelajarannya dengan pembelajaran yang tadi dengan siswa murid dapat menyajikan dan mengolah data dalam yang datang. Kalau sudah tercapai, ya akhirnya juga tadi walaupun tidak semua beres, ada 2 kelompok yang sudah bisa menyelesaikan proyek itu yang diinginkan. Sejauh ini kosan Pak Anjar tentang berpihak pada murid gaya belajarnya itu pembelajaran kemarin seperti apa? Caranya buat saya mungkin ngajar itu memang jangan terlalu konservatif, jangan mahal gitu. Ternyata memang si anak itu harus kita fasilitasi gaya belajarnya, terutama umurnya apalagi di usia remaja. Jadi memang si anak itu kalau kita tidak bisa bawa kondisi dengan rileks, ya si anak itu tegang, apalagi kalau mata pelajaran matematika. Saya ingin menghilangkan image itu. Tapi saya terlihat anak ini jadi enjoy, senang gitu. Oh, dia belajar matematika itu menyenangkan karena Pak Anjar kemarin itu contohnya langsung ke dunia nyata sepatu mereka. Iya, jadi nomor sepatu ya. Supaya ini saya berpikir kalau datanya yang bukan itu nanti sulit si anak. Bisa saja mengambil datanya ke kantin atau ke desa atau ke yang lain itu sulit. Apalagi karena kita dalam pembelajaran itu yang paling dekat adalah sepatu. Kalau bisa aja berat badan, tapi agak lama kalau berat badan harus hitung dulu. Itu mungkin perkiraan saya itu nggak akan efektif karena ada waktu untuk dicek dulu. Apalagi kalau timbangannya 1, kebayangkan ya 1 orang ngecek kalau 30 detik berapa. Itu perkiraan saya memperkirakan itu berapa. Baik, saya pelajari ya kehadirannya ada, kemudian esainya ada, lalu DP juga ada, kemudian kemarin kan ada kampanye. Nah sekarang menurut Pak Anjar kemarin levelnya dari 1 sampai 10 itu 5. Sekarang kira-kira berapa nih? Mudah-mudahan bisa diangkat 7 lah, 7 sampai 75. Kalau grade-nya sampai 100 ya, kalau puluhan ya 7 sampai 7. Berarti sudah ada peningkatan ya? Amin. Baik Pak Anjar, terima kasih ya apa yang sudah disebutkan dari awal dan sekarang ternyata ada hal baru dan ada progres baru ya. Atur nuhun. Atas bantuan. Atau sih